Edward Nixon Pakpahan ST MSc PhD. Kemudian yang kami hormati para Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten Kota di wilayah Jabodetabek atau yang mewakili. Yang kami hormati para pimpinan kawasan industri wilayah Jabodetabek atau yang mewakili serta seluruh peserta workshop yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita dapat hadir dan mengikuti kegiatan workshop penguatan pengelolaan kualitas udara lintas batas melalui penetapan wilayah perlindungan dan pengelolaan mutu udara dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana yang kita ketahui bersama, pengelolaan kualitas udara memerlukan pendekatan yang terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan melalui pendekatan wilayah udara guna mendukung pengelolaan kualitas udara yang lebih efektif dan berkelanjutan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara, Bapak Dr. Edward Nixon Pakpahan ST MSc PhD. Kepada Bapak Direktur kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator MC ya. Bapak Ibu selamat sore, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah pukul 4 sore masih hadir ya bersama kita untuk berdiskusi tentang sekarang kita sudah punya Permen WPPMU. Tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Bapak Ibu yang hadir ini ada yang daring? Semua offline ya? Offline, oke baik. Jadi Bapak Ibu saya Nixon dari Direktorat Udara. Tadi saya sudah berterima kasih dan saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sebenarnya hari ini yang mau kita sampaikan dengan judul penguatan pengelolaan kualitas udara lintas batas melalui penetapan wilayah perlindungan dan pengelolaan mutu udara itu konkretnya adalah kita sudah punya peraturan Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2026 ditandatangani oleh Pak Menteri Jumhur Hidayat tanggal 4 Juni 2026 ya Bapak Ibu. Jadi ini peraturan menteri kita bersama, ini bisa kita sebutkan payung dari semua kebijakan dan kemudian rencana tindak rencana aksi di Republik ini kaitannya dalam pengelolaan mutu udara ya. Bapak Ibu yang hadir, pertama saya harus sampaikan bahwa penyusunan permen ini kita lakukan berproses maraton ya, dan kami KLH itu dibantu oleh banyak pihak ya. Salah satunya oleh pakar kita Pak Dr. Asep dari ITB. Mohon berdiri dulu Bapak. Jadi Bapak Ibu banyak pakar yang membantu kita. Tapi saya harus sampaikan bahwa Pak Asep yang memang mendorong lebih kepada kita semua ya. Dan kepada teman-teman internal KLH saya juga harus mengucapkan terima kasih. Kapokja hadir, ada Bu Nora, silakan berdiri dulu Bu Nora. Ada Pak Sena, ada Bu Ratna? Bu Ratna ada? Sholat. Dan komandannya, ini yang paling penting, Pak Denny. Berdiri dulu Pak Denny, ini dia. Inilah Pak Denny, Bapak Ibu. Saya harus sampaikan, kita berterima kasih, saya berterima kasih kepada semua pihak ya. Kalau internal tadi saya sudah sampaikan. Dan sekarang kita sudah punya permen itu. Jadi artinya semua kegiatan program kita paling tidak mengacu kepada permen ini. Apakah ini sempurna? Belum tentu Pak. Tapi paling tidak ini sudah ada. Mari kita hargai apa yang kita kerjakan dan mari kita jadikan rujukan ya Bapak Ibu. Bahwa selanjutnya nanti akan berproses, kalau boleh nanti di pertemuan ini kita berdiskusi ya Pak ya. Ada Pak Dr. Asep begitu, nanti disampaikan oleh Pak Denny. Harapannya kalau boleh Bapak Ibu
memberikan koreksi, ya, berpendapat. Apa yang masih kurang dari peraturan menteri? Kita terbuka, saya pikir begitu ya Pak Asep ya, Pak Denny ya. Itu yang paling penting, kita uji apakah peraturan menteri ini memang bisa operasional. Ya. Tadi disebutkan turunan yang sekarang segera itu adalah nanti. Bapak Ibu pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, selanjutnya diminta untuk menyusun dokumen RPPMU, rencana perlindungan dan pengelolaan mutu udara di daerahnya. Ya. Kemudian yang kedua, kawasan industri diminta untuk melakukan menyusun kajian daya dukung daya tampung udaranya. Ya. Dan ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, arahan pimpinan Pak Menteri, Pak Deputi itu jelas bahwa ini untuk kawasan industri kepada tenan-tenannya. Bagi kawasan industri yang tidak menyusun, tidak menyampaikan dokumen kajian daya dukung daya tampung udaranya yang benar, maka nanti proses pertek dan atau SLO-nya tidak akan kita proses. Nah, saya pikir ini sederhana saja, teman-teman pasti juga akan sepakat ya, sehingga nanti konteks berpikir kita berubah Pak. Bukan pertek di submit ke LH, berapa lama bisa selesai. Wah LH ini lama, 3 bulan, 4 bulan. Yang pertama nanti screeningnya adalah di daerah itu, di kawasan industri itu, apakah masih layak, apakah masih boleh berimisi kegiatan baru ataupun existing, masalah kapasitas, tambah dan seterusnya. Nah itu fungsinya sebenarnya Bapak Ibu. Tujuan utamanya apa? Untuk kita semua. Ya, bagaimana kita menciptakan kualitas lingkungan udara untuk keselamatan kita semua. Jadi mohon itu dipahami Bapak Ibu, ini nanti betul-betul menjadi acuan kita yang serius untuk rencana kita, program kita dalam pengendalian pencemaran udara secara konkret. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, mari kita berdiskusi. Sekali lagi terima kasih, semoga konstruksi dari Bapak Ibu memperkaya ya permen ini maupun operasionalnya. Sekian, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas sambutan yang diberikan Bapak Direktur. Sebelum kita memasuki sesi inti acara kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kita melakukan sesi foto bersama. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Direktur untuk berdiri di depan sini. Kemudian bersama para narasumber, ada Bapak Marhasak Denitar Lugas Liaban, kemudian Bapak Dr. Asep, kemudian ada perwakilan dari industri Ibu Istiani dan perwakilan dari pemerintah daerah Ibu Resmiani. Kepada peserta workshop mungkin dapat berdiri di tempatnya masing-masing. Kepada panitia dokumentasi dipersilahkan untuk mengambil foto dokumentasi di depan. Ya. Kepada Bu Nora dan Bu Ratna, mungkin bisa untuk maju ke depan bersama Bapak Direktur untuk berfoto bersama. Baik, saya pandu ya, saya hitung 1, 2, 3. Baik, ganti gaya 1. Gimana? Gimana Pak? Terserah. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Baik. Lagi 1, 2, 3. Oke. Salam lestari kali ya Pak? Ya, salam lestari Pak. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu.
Baik, kita akan lanjutkan sesi selanjutnya, yaitu sesi inti, yaitu adalah materi dan diskusi tentang penguatan pengelolaan kualitas udara lintas batas melalui penetapan wilayah perlindungan dan pengelolaan mutu udara. Adapun narasumber workshop pada sore hari ini yaitu ada Bapak Marhasak Deni Tarluga Silaban STMT selaku Kapokja Perencanaan dan Pengembangan Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian ada Bapak Dr. Asep Sofyan STMT selaku akademisi atau pakar kualitas udara dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Kemudian ada Ibu Resmiani STMT selaku perwakilan pemerintah daerah dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, serta Ibu Istingani perwakilan dari pengelola kawasan industri selaku Estate and Regulation Compliance Senior Manager PT Jababeka Infrastruktur. Baik, sesi ini akan dipandu oleh Bapak Sena Pradipta STMT PhD selaku Kapokja Proper Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara sebagai moderator. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Sena untuk memimpin jalannya diskusi dan sesi pemaparan materi. Kepada Bapak Sena kami persilahkan. Cek. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu sekalian. Ini agak unik, tadi Pak Dir sudah menyampaikan jamnya kita mulai 16.15. Jadi izinkan saya memulai dengan pantun. Makan pare dengan saus tomat, walau sudah sore tetap harus semangat. Oke, baik. Izin Bapak Ibu sekalian, sesuai tadi arahan Pak Dir, hari ini hari yang spesial, kita semacam launching sebetulnya Permen LH nomor 5 tahun 2026 yang sangat revolusioner, salah satu inovasi kebijakan KLH BPLH bahwa dalam melindungi dan mengelola mutu udara sekarang harus berbasis airshed. Jadi kalau dulu kita kenal DAS, daerah aliran sungai, sekarang kita harus mengedepankan daerah aliran udara, DAU gitu, bukan bau ya. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu karena sudah sore juga, tadi sudah disampaikan MC, kami akan undang, ini ada 4 pembicara, bidan-bidannya dari Permen LH 2026 ini, nomor 5. Jadi yang pertama kami persilakan bidan utamanya ini, Pak Marhasak Deni Tarluga Silaban, SSI ST, Kapokja Perencanaan dan Pengembangan, Direktorat PPMU. Beliau memiliki pengalaman sebagai Kapokja Perencanaan Pengembangan, Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara, berkontribusi di berbagai bidang dan membidani permen ini selama 5 tahun ya Pak? 2,5 tahun, oke baik. Dinego katanya, baik. Terima kasih Pak Deni. Yang kedua Pak Dr. Asep Sofyan, akademisi pakar dari Teknik Lingkungan ITB, kami persilakan Pak Asep. Beliau adalah dosen di program studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, sarjana dan master di Teknik Lingkungan ITB, S3 di Doctor of Engineering, Doctoral Program of Environment and Life Engineering, Toyohashi University of Technology, Japan. Baik, yang ketiga adalah Ibu Resmiani, STMT dari DLH Provinsi Jawa Barat. Kami persilakan Bu Ande. Beri aplaus Bapak Ibu sekalian. Beliau bekerja sebagai Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan di DLH Provinsi Jawa Barat. Ini untuk Jawa Barat, inilah empuknya soal lingkungan hidup khususnya udara juga. Silakan Bu Ande. Iya, kemudian yang terakhir perwakilan dari industri Ibu Istingani dari pengelola kawasan industri Jababeka. Kami silakan Bu. Beliau bekerja sebagai Estate dan Regulation Compliance Senior Manager PT Jababeka Infrastruktur, sebagai dosen paruh waktu juga di Departemen Teknik Lingkungan Presiden University. Menyelesaikan master di program studi Magister Ilmu Lingkungan dan Sumber Daya Alam, IPB University dan sarjana di Teknik Kimia UGM. Baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah lengkap ini panelis kita yang hebat-hebat, langsung saja nanti flow-nya adalah seperti ini karena biar kita santai juga dan hemat waktu. Teman-teman Bapak Ibu pembicara nanti akan diberi 10 menit untuk berbicara, sharing pengalamannya kemarin bagaimana tentang Permen 5 2026 dan pengembangannya, kemudian implementasinya nanti seperti apa. Kalau ada bantuan slide silakan, nanti kemudian saya akan
Pandu ada 1-2 pertanyaan pemantik, Bapak Ibu izin. Kemudian kita bergerak ke audiens untuk tanya jawab. Clear Bapak Ibu? Baik. Yang pertama kami persilakan Pak Marhasak Denny Tarluga Silaban. Ya, makasih Pak Moderator. Jadi mungkin ini cukup menarik ya mengenai WPMU ini, karena WPMU ini memang kita susun hampir lama ya, habis ada PP 22 tahun 2021, lalu juga disusun oleh, dulu saya membidani masalah tentang industri, sekarang lebih banyak pada stack emission, dan sekarang kita membidani masalah tentang ambien udara. Ini memang challenge-nya adalah agak berbeda kalau pada saat kita membicarakan tentang emisi dari sumber, dan pada saat kita bicara tentang ambien. Jadi pada saat ini kita akan lebih banyak pada apa sih WPMU itu seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang WPMU berarti kita harus memahami juga tentang kondisi existing yang ada ya. Jadi kalau kita lihat selama menyusun peraturan ini, memang challenge-nya cukup besar. Challenge-nya antara lain bagaimana kita membaca tentang PP 22 tahun 2021 menjadi bagian daripada Permen itu sendiri. Nah, di dalam peraturan ini memang menjadi suatu kewajiban antar pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun pelaku usaha, terutama di sini yang pimpinan adalah kawasan industri. Jadi kenapa kita memanggil kawasan industri? Memang kawasan industri adalah kedepannya harus menghitung WPMU sendiri. Jadi daya dukung daya tampung itu harus dihitung. Jadi memang satu hal yang paling penting bahwa dalam satu kabupaten kota memang ada banyak kawasan industri. Nah itu memang sumbernya lebih banyak pada kegiatan-kegiatan industri seperti itu. Nah memang dalam penyusunan WPMU ini mungkin nanti kita ada 3 WPMU, ada WPMU lintas nasional, yang kedua ada WPMU tentang provinsi, ada WPMU kabupaten kota, dan WPMU kawasan industri dan kawasan KEK khusus industri. Jadi kawasan KEK khusus industri memang harus disusun juga. Jadi kalau kita lihat di situ kemarin waktu itu kita melihat bahwa ini penting sekali. Nah di dalam sini memang WPMU ini ada juga tentang bisa lanjut slide-nya. Bisa juga menyangkut terus saja terus lanjut. Nah di sini kita lihat di sini bahwa di sini ada apa sih yang harus kita perhatikan. Yang diperhatikan adalah bagaimana kita memahami tentang inventarisasi emisi ya, inventarisasi udara. Jadi kalau di sini memang daerah harus punya inventarisasi emisi secara inventarisasi udara yang cukup baik ya. Jadi kalau kita tidak punya inventarisasi udara itu kita tidak bisa menghitung WPMU sendiri. Jadi sebenarnya KLH sudah punya inventarisasi emisi yang kadang-kadang memang belum dimanfaatkan secara baik oleh masing-masing kabupaten kota. Jadi kami berharap sih dengan adanya wilayah pengelolaan utara atau DTTT ini, kami harap inventarisasi emisi itu sudah dilakukan secara lengkap. Nah apa aja sih sebenarnya yang harus kita lengkapi dalam inventarisasi udara ini? Ya tentunya kita harus memahami tentang sumber emisi yang ada. Sumber emisi itu apa aja? Ada sumber bergerak, tidak bergerak, maupun juga sumber-sumber lain. Nanti ini sangat penting. Nah, kalau kita tidak punya sumber inventarisasi udara, ya kita tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Jadi itu penting sekali dilakukan. Nah, bagaimana dengan di kawasan industri? Nah, kawasan industri itu memang cukup spesifik ya. Artinya di dalam hal ini lebih spesifik artinya bahwa dalam kawasan sudah diatur. Jadi kita udah bisa menghitung tentang bagaimana menginventarisasi emisi di masing-masing tenan. Nah yang kedua juga kita inventarisasi emisi tidak bicara tentang industri yang keluar dari stek aja, tetapi juga kita menghitung juga tentang emisi yang keluar daripada sumber tidak bergerak. Kendaraan bermotor, transportasi itu seperti apa. Lalu kalau misalnya di kawasan industri ada perdagangan sama pemukiman, itu pun dihitung jadinya seperti itu. Nah ini mungkin yang harus dipahami bahwa kenapa kita harus menuju WPMU udara. Tentunya Bapak Ibu kan kita harus butuh udara yang sehat ke depannya. Bagaimana kita butuh udara sehat? Tentunya ya harus kita berusaha sendiri. Jadi ini penting sekali bahwa WPMU yang kita hadapi saat ini adalah sebagai baseline pertamanya Pak. Jadi baseline pertama adalah kita mencoba Bapak Ibu dari kabupaten kota maupun kawasan itu udah bisa menghitung secara baik sebagai baseline utamanya. Nah, bagaimana kaitannya dengan tadi dengan apabila daya dukung tidak mencukupi. Nah, kami dengan Pak Asep juga sudah menghitung. Ada beberapa kota yang daya dukungnya sudah sampai minus, Pak. Nah, sekarang bagaimana pertanyaannya? Kalau udah minus mau diapain? Pertek bagaimana? Investasi bagaimana?
Nah tentunya kalau kita melihat yang sudah negatif tersebut adalah kita harus berupaya mencari teknologi yang terbaru apabila memang ada di situ. Nah itu memang harus diperhatikan menyangkut tentang kedepannya seperti apa sih sebenarnya daya dukung daya tampung itu. Artinya memang kita menuju daya dukung tampung itu adalah mengharapkan kualitas udara akan lebih baik. Jadi kalau kita lihat beberapa kota dari Indonesia, dari 15 kabupaten kota hampir sekitar 30% mungkin yang daya dukung tampungnya sudah minus sekali. Jadi memang nanti kita ada surat SK Menteri yang khusus untuk daya dukung daya tampung untuk masing-masing kabupaten kota. Contohnya yang minus itu kayak contoh Jakarta, Bandung itu udah hampir ya minus di bawah gitu. Nah itu mungkin yang dari sini dari WPMU ini apalagi yang ke depan harus kita lakukan adalah RPPMU, rencana tindak aksinya bagaimana, rencana aksinya seperti apa. Itu penting sekali menyusun tentang rencana aksi yang artinya bahwa semua pemerintah daerah menyusun rencana aksi. Nah tentunya di dalam hal ini yang paling penting adalah bagaimana kita menyusun tim yang menyusun daya dukung daya tampung. Nah di nasional ada timnya sendiri, nanti ada daya dukung tampung, lalu juga di daerah, provinsi, kabupaten, kota menyusun juga timnya. Tim itu siapa aja, tentunya tidak hanya DLH tetapi stakeholder yang ada di situ. Jadi ada stakeholder yang mungkin bisa diinventarisasi yang berhubungan dengan perhitungan daya dukung tampung. Misalnya di situ ada perhubungan, ada tata kota atau tata ruang, juga ada pertanian dan segala macam. Karena yang akan men-endorse tentang inventarisasi udara itu sendiri. Bagaimana juga dengan kabupaten kota, bagaimana dengan kawasan industri? Apakah dia perlu tim? Ya tentu juga perlu tim. Yang artinya tim itu adalah tim yang dibentuk sendiri. Nah kemarin kita udah bicara juga dengan beberapa tim kawasan industri, memang dalam hal ini yang sangat penting adalah data itu yang ada. Lanjut aja. Terus aja. Nah, terus lanjut aja. Oh maaf, udah. Nah ini adalah bagannya sendiri ya, di bagan peraturan sendiri. Jadi kalau kita lihat di situ ada tentang bab 1 sampai bab 8. Nah bab 7, di bab 1 itu tentang ketentuan umum, bab 2 tentang inventarisasi udara, bab 3 tentang WPMU, bab 4 tentang RPPMU, lalu bab 5 tentang tanggap darurat. Nah tanggap darurat pun menjadi penting sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya dalam satu kota tanggap darurat ada yang memang sudah melebihi ambang batas, tentunya apa yang dilakukan oleh masing-masing daerah di dalam menanggulanginya. Nah di bab 7 tentang bab 6 tentang pendanaan, bab 7 tentang ketentuan peralihan dan bab 8 tentang ketentuan penutup. Tapi overall secara keseluruhan mungkin peraturan ini perlu kita uji coba juga. Tadi Pak Dir sampaikan kita butuh kritik juga atau saran bagaimana kita mungkin mendukung peraturan ini menjadi baik. Gitu. Memang untuk saat ini memang kita belum secara implementatif, tapi artinya bahwa kami juga sudah melakukan beberapa pemodelan untuk Jabodetabek, memang source-nya itu memang kita ketahui, terutama dari transportasi, lalu dari industri, lalu juga dari kegiatan-kegiatan lain yang memang cukup berpotensi. Lanjut. Nah, ini sebenarnya mappingnya sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa yang kita mulai adalah inventarisasi emisi sebagai awal. Di situ ada juga bagaimana kewenangan pemerintah pusat, daerah, di dalam menyusun WPMU sendiri. Tadi sudah disampaikan bahwa kita ada harus bentuk tim sendiri, yang tim itu mungkin tidak hanya dari internal tapi juga akademisi juga dilakukan seperti itu. Nah di metode dan segala macam sudah disampaikan di aturan, lalu juga nanti WPMU ini ada 3 kelas ya, ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang itu memang udah sampaikan. Kelas 1 tentu yang udara pristine, yang udara bersih, kelas 2 untuk pemukiman, kelas 3 segala macam. Nah untuk kawasan industri ya kita pakai kelas 3. Tetapi dalam hal ini tentu yang harus dipastikan adalah bagaimana juga kita bisa mendorong basis data yang tepat dalam menunjang perhitungan daya dukung tabung. Nah memang yang kemarin kita ada yang menjadi challenge adalah validasi data Bapak Ibu. Validasi data untuk memperoleh secara clear. Jadi jangan sampai pada saat kita menyusun data tampung itu validasinya data nggak benar. Kalau validasi datanya tidak benar, maka pemodelannya menjadi tidak benar. Perhitungan daya tampungnya menjadi tidak benar. Dalam hal ini tentunya kita membuka pemodelan, ada 3 pemodelan, ada CalPAP, AirMop maupun WRFCam. Tapi dalam hal ini kalau datanya tidak clear itu menjadi tidak benar. Nah kemarin kalau nggak salah ada beberapa kawasan industri yang udah kita baca
dia hanya menghitung tentang sumber tidak bergeraknya, sumber tidak bergerak, tetapi belum menghitung sumber bergeraknya. Nah, ke depan itu memang di dalam peraturan itu, lanjut. Di dalam peraturan apabila suatu daerah, suatu dokumen belum dinilai belum mencukupi, maka kita mengembalikan dokumen itu kepada Bapak Ibu dan dalam 30 hari itu kita melakukan evaluasinya. Nah, itu kita kembalikan dalam arti adalah bahwa semua dokumen yang masuk kita validasi, kalau tidak sesuai dengan cara kerja atau metode yang kita lakukan, maka kita kembalikan lagi kepada kabupaten kota, ke provinsi maupun ke kawasan industri untuk diperbaiki menjadi lebih valid di dalam pemodelan. Nah, kalau misalnya pemodelan tidak benar, maka ya tadi daya dukung daya tampungnya menjadi tidak benar juga, regulasi dan polisinya juga tidak benar, sehingga juga rekomendasi terhadap perbaikan atau rencana aksi juga tidak benar. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny, aplaus dulu buat Pak Denny. Baik, Bapak dan Ibu, saya pikir clear yang tadi diterangkan Pak Denny, tapi kita bisa explore lagi lebih dalam nanti. Sekarang kita berikan kesempatan dulu ke pakar kita, Dr. Asep Sofyan dari ITB. Kami persilakan Pak Asep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya izin ditayangkan ya PowerPoint-nya. Ya, lanjut next slide. Ya, mudah-mudahan terlihat ya bahwa ada kota A, kota B. Nah, pencemaran udara itu nggak bisa dibatasi oleh daerah administratif. Ada yang jadi korban, ada yang jadi penyebab ya. Contoh misalnya kota A dia anginnya ke kota B. Kota B berusaha untuk semaksimal mungkin menurunkan pencemaran udara. Sedangkan kota A ini contoh ya, kota A tidak begitu. Maka kota B ini tidak akan bisa mencapai target. Dia sudah mengurangi jumlah kendaraan yang terpolusi dengan memperbanyak kendaraan listrik misalnya, industrinya udah diperketat, tapi kota A ini tidak. Maka hasil di kota B ini akan tetap buruk. Nah, itu kira-kira latar belakang kenapa kita harus melihat pencemaran udara itu bukan tanggung jawab daerah administratifnya saja. Misalnya Kabupaten A, tanggung jawab untuk Kabupaten A gitu. Kota C saja itu tidak bisa untuk udara. Kemudian lanjut. Next slide. Nah, jadi kita sangat apresiasi ya kepada Pak Nixon dan tim yang sudah berhasil meloloskan Permen LH nomor 5 2026 yang menyatakan pengelolaan udara ini harus berbasis WPPMU, berbasis wilayah, dalam bahasa Inggrisnya AirSet tadi ya, ada DAS, daerah aliran sungai, ada daerah aliran udara gitu ya. Nah, tapi kita istilahkan di dalam permen itu WPPMU. Nah, jadi AirSet itu intinya yang tadi, kita nggak melihat batas wilayah administrasi, kita lihat sebagai sebuah kesatuan wilayah. Lanjut. Sehingga nanti kita tentukan batasnya, misalnya itu ada kota A, ada kota B, tapi kan tetap harus ada boundary ya. Nah, ada boundary yang kotak itu boundary. Nah, boundary ini nanti ditetapkan juga oleh KLH, ya boundary-nya mana. Jadi misalnya Jakarta ini boundary-nya mana? Apa cukup Jabodetabek atau mungkin malah sampai ke Banten misalnya ya. Nah, itu artinya saling pengaruhnya di mana? Kalau misalnya dari Jakarta dia hanya sampai Jabodetabek sampai Jakarta, ya sudah diberi batas oleh pemerintah. Ini AirSet Jabodetabek gitu ya. Nah, tapi kan kita harus di-studi juga apakah sebesar itu atau lebih besar lagi begitu. Lanjut. Ya, nanti ada istilahnya PBL ya, Planetary Boundary Layer Height, bahwa itu kan batas horizontal. Bagaimana dengan batas vertikal?
batas vertikal itu ada di ketinggian 1 kilometer. Karena setelah 1 kilometer pencemaran udara itu nggak bisa naik lagi dia. Dia kehalang oleh lapisan kita sebut sebagai tekanan rendah ya. Nah jadi dia tertahan di situ. Nah PBL ini atau Planetary Boundary Layer ini dia naik turun. Kalau dia siang hari dia naik mengembang seperti balon kalau kita jemur kan dia mengembang, udara juga mengembang. Dia mengembang ke atas sampai puncaknya jam 3 sore. Itu ada di ketinggian sekitar 1,2 kilometer ya. Tapi begitu malam hari dia turun di beberapa kota hanya sekitar 500 meter saja. Makanya kalau Bapak Ibu yang suka mengamati data pemantauan suka bingung kenapa malam hari ini suka tinggi. Padahal mobil nggak ada, mungkin industri juga berkurang aktivitasnya. Itu karena PBL-nya turun. Jadi PBL itu volume udaranya turun. Nah kita tahu ya rumus konsentrasi C sama dengan massa dibagi volume. Volumenya mengecil, massanya tetap, maka konsentrasinya naik. Jadi malam hari itu kenapa di pemantauan nilainya suka naik, itu karena PBL ya. Kemudian lanjut. Nah, jadi intinya kita akan mencoba untuk bergerak dari administratif ke RZ tadi, WPPMU ya atau wilayah. Nah, apakah kabupaten kota jadi bebas tugas? Tidak juga gitu ya. Jadi kabupaten kota tetap harus mengendalikan tapi juga ada pembahasan lintas batas ya. Lanjut. Nah, jadi RZ ini ditentukan oleh 5 komponen. Yang pertama tentu emisinya ya. Jadi satu wilayah yang luas itu apa penyebabnya? Pertama ya pasti emisi yang ada di situ. Nah tapi kita juga harus memasukkan meteorologi ya. Anginnya kemana, kemudian kapan ya secara time series, secara spasial itu seperti apa. Termasuk juga topografi ya. Topografi, transport, dispersi, dan transformasi kimia. Nah makanya tadi kita harus pakai alat tambahan, model ya. Nanti kita bisa ceritakan lebih jauh tentang model. Lanjut. Nah di dalam WPPMU itu sudah dikatakan juga. Jadi WPPMU kita ini alhamdulillah sangat ilmiah ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan baca regulasinya. Ada pemantauan di situ, meteorologi, topografi, tata ruang, model dispersi, daya tampung, risiko kesehatan, inventarisasi emisi, itu semuanya ada. Ya, lengkap. Jadi ini inovasi Pak Nixon dan tim ya, tepuk tangan buat Pak Nixon. Karena tidak semua pejabat berani ya. Jadi saya salut kepada Pak Nixon, berani berinovasi ya. Lanjut. Terus mungkin ada yang tanya, wah Pak apa enggak jadi terlalu sulit? Enggak, karena di negara lain ini udah 20 tahun yang lalu. Kita tertinggal tapi ini kita apresiasi, salut ya. Nah ini contoh topografi, jadi dia kalau ada di lembah dia, kan di atas ada lapisan inversi tadi ya PBL itu. PBL-nya kan dia nggak bisa lepas, jadi jangan sangka pencemaran udara itu bisa sampai ruang angkasa, enggak. Dia akan terhalang. Ya, kita sebut juga lapisan inversi. Itu dengan PBL sama saja, cuman beda istilah. Jadi dia tertahan. Nah, ini untuk kasus misalnya Bandung ya, yang dia di cekungan. Kenapa di cekungan itu berbahaya? Karena dia nggak bisa ini ya, nggak bisa keluar gitu. Dia kehalang tuh ilustrasinya. Kemudian lanjut. Nah, di dalam Permen LH 5/2026 memang kita pakai rumus seperti ini ya. Untuk daya tampung. Jadi ini adalah rumus paling sederhana yang kita masukkan ke Permen LHK 5 ya. Karena dianggap paling mudah dipahami. Jadi kita tahu volume udara ya, volume itu kan luas dikali tinggi. Nah, jadi luas wilayah dikali tinggi. Nah kemudian kalau di dalam luas itu ada materi ya, maka materi ini akan jadi pengotor dari si ruangan itu.
Misalnya di sini ada satu ruangan, di sisi kanan ada satu ruangan lagi. Sama ruangannya, tapi pengotornya beda. Nah, pengotor yang sedikit tentu pengotor itu emisi ya. Emisinya sedikit, maka konsentrasinya juga aman. Itu adalah yang di dalam keseharian kita disebut udara sehat. Jadi udara sehat itu apakah ada pengotor? Ada. Tapi sedikit ya. Pengotornya sedikit, makanya kategorinya udara sehat. Nah di ruangan sebelah, ruangannya sama, pengotornya banyak, kita sebut udara tidak sehat. Nah jadi yang disebut daya dukung daya tampung itu adalah wilayahnya sebesar apa, pengotornya sebesar apa. Nah, jadi kita hitung, kalau misalnya wilayahnya cukup besar, pengotornya kecil, ya sudah pasti dia belum daya dukung udaranya aman. Bagaimana kalau wilayahnya besar juga tapi pengotornya juga banyak? Kriterianya apa? Begitu lihat di baku mutu terlewati, banyak hari tidak sehat. Kesimpulannya daya dukungnya sudah terlewati. Jadi kalau kita mau nambah lagi itu harus hati-hati, harus dihitung. Kira-kira itu. Kemudian lanjut. Ya, ini mungkin kita skip aja ya, karena waktunya tinggal 1 menit lagi. Lanjut. Ini juga lanjut. Lanjut ya, karena ini bisa 1 semester Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini aja deh ya, terakhir. Jadi nanti kita pakai rumus SPRI ya. Sumber, source, pathway, reseptor, impact. Jadi Bapak Ibu di Pemda atau di kawasan, sumber saya apa, pathway-nya bagaimana, reseptornya siapa saja, dampaknya apa. Itu barangkali ya, ini masih banyak slide-nya ya, tapi nanti bisa 1 semester ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu buat Prof. Asep dari ITB, luar biasa teman-teman ya. Jadi di sini juga banyak mahasiswa nih Pak, tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri di pagi hari, ada Gen Z, ada Gen Alpha. Ini saya pikir hal yang sangat bermanfaat dari Pak Asep, ada planetary boundary layer dan lain sebagainya. Justru juga ada peluang teman-teman untuk pekerjaan di masa depan jadi modeler ini gitu kan ya. Begitu. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita lanjut dulu ke Bu Ande dari Provinsi Jawa Barat. Kami persilakan. Ya, oke, terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Pak Direktur dan Bapak Ibu sekalian. Ini ada guru saya juga jadi rada takut juga nih. Oke, ini kebetulan Jawa Barat kebagian untuk bisa share ya, dan ternyata memang untuk Jawa Barat ini khususnya Cekungan Bandung ya Pak, ini ternyata tadi dijadikan model juga oleh Pak Asep bahwa memang untuk cekungan ini ada permasalahan gitu ya. Saya juga jadi sebetulnya memang sudah mengetahui juga bahwa pada saat siang bisa terlihat gitu ya bahwa udara sekitar Bandung ini biasanya ada layer gitu ya seperti smoke, seperti kabut ya. Jadi bukan kalau orang Sunda bilang halimun dulu mah, pada ternyata bukan embun. Oke, lanjut Bapak Ibu sekalian. Mangga lanjut. Nah ini mungkin pendahuluan saya skip aja, tapi intinya bahwa kami Jawa Barat memiliki penduduk yang sangat banyak dan juga ada beberapa kegiatan termasuk juga transportasi dan kawasan industri. Oke lanjut. Nah ini mungkin ya yang jadi profilnya. Jawa Barat ini adalah salah satu provinsi terpadat di Indonesia. Jadi penduduknya hampir 20% penduduk Indonesia di dalam satu wilayah. Tadi mungkin disampaikan oleh Pak Asep ya. Luasannya seperti apa, kemudian timbulannya bagaimana, bisa dihitung. Daya dukung daya tampungnya bagaimana gitu ya. Tapi ternyata masih tetap menarik untuk investasi nih Pak. Masanya itu susah gitu ya. Apakah lingkungan ini akan menjadi kontra terhadap investatif seperti apa. Jadi di 2025 ini Bapak Ibu sekalian, Jawa Barat memiliki penduduk sekitar hampir 51 juta. Nah dari jumlah penduduk sebanyak ini tentunya ada resiko timbulan aktivitas ya, baik itu untuk transportasi maupun juga untuk kegiatan aktivitas industri.
Oke, lanjut. Jadi kalau misalnya nanti ditanya kenapa Jawa Barat IKLH-nya jelek terus gitu Pak Direktur, mohon maaf Pak, susah Pak, penduduknya nggak bisa dikurangin gitu ya, malah tambah menarik. Jadi biasanya orang yang sudah pindah ke sekitar Bandung Pak nggak akan balik lagi Pak, misalnya tugas sebentar, beli rumahnya di Bandung, sekarang ada beberapa wilayah. Nah ini tadi sudah disampaikan ya, ada beberapa wilayah, dan yang saat ini agak cukup berat itu adalah wilayah bagian utara, di mana memang tekanan pertumbuhan penduduk dan perkotaan industri ini sangat meningkat tajam ya, ini mungkin sekitar Pantura gitu ya, Bekasi, Purwakarta, Kerawang, Subang, sekarang ini ada Patimban ya, ada kawasan Rebanan dan sebagainya. Dan kalau misalnya yang tadi daerah Pristin mungkin bisa di daerah selatan gitu ya, atau misalnya wilayah bagian tengah. Oke, lanjut. Nah ini mungkin konsep inventarisasi emisi yang coba kami terapkan di Jawa Barat gitu ya, bahwa memang ada sumber emisi yang memang harus kita inventarisasi dari mulai sumber bergerak, sumber tidak bergerak, dan sumber area. Tentunya ini kita harus identifikasi dari mulai jumlah kendaraan gitu ya, atau aktivitas apa saja yang ada di sana. Kemudian sumber tidak bergerak, tentunya kami memiliki jumlah industri yang cukup banyak, dan juga kawasan-kawasan yang juga tenannya banyak ya mungkin Bu Isti ya. Dan kemudian ada selain itu juga kita punya beberapa power plant gitu ya, punya boiler industri, kemudian ada kilang juga, memang Jawa Barat lengkap gitu ya dari segi sumber emisi tidak bergerak. Kemudian dari sumber area Bapak Ibu sekalian, karena jumlah penduduk banyak dan saat ini kita sedang dihadapkan dengan masalah sampah menjadi darurat nasional, kita juga sekarang sedang menghadapi permasalahan adanya open burning ya, jadi atau pembakaran sampah terbuka yang dilakukan oleh masyarakat, ataupun juga upaya-upaya kita untuk menanggulangi masalah sampah ini dengan thermal gitu ya, baik itu yang sudah cukup memenuhi ketentuan ataupun juga yang belum gitu ya, dan itu juga menjadi salah satu permasalahan. Kemudian aktivitas rumah tangga, konstruksi dan pertanian. Sehingga dari inventarisasi emisi ini sebetulnya kita membutuhkan apa sih menjadi jenis pencemar dominan, kemudian bagaimana kontribusi dari masing-masing sektor tersebut, kemudian di mana lokasi dari sumber emisi yang utama, serta bagaimana tren peningkatan atau penurunan emisinya. Dengan data tersebut kita tentunya bisa menjadi dasar untuk menyusun strategi pengendalian pencemaran udara yang sesuai dengan kondisi gitu ya, dan fakta. Cuman sayang Pak Direktur, mohon maaf, kami itu udah menyusun segala macam, ternyata sering kendala dengan anggaran. Lanjut. Nggak apa-apa ya Pak ya, sekalian ini ya saya. Oke, nah ini mungkin ya kondisi inventarisasi emisi Jawa Barat. Ini ada hasil penelitian bahwa salah satu kontributor utama emisi Jawa Barat ini sudah ekivalen ya, emisi sektor transportasi sekitar 2,06 juta ton CO2 ekivalen. Itu adalah 3,3% dari total emisi transportasi jalan nasional. Jadi dibayangkan ya, senasional itu kita menyumbang 3,3%. Jadi ada beberapa karakteristik sumber emisi Jawa Barat, ada sektor transportasi, kawasan industri, sektor energi, dan pembakaran terbuka. Oke, lanjut. Nah ini mungkin juga perlu disampaikan karena penduduk banyak tentunya butuh moda transportasi, dan saat ini banyak masyarakat memilih dengan menggunakan motor ya Pak ya, roda 2. Nah roda 2 ini kan sebetulnya memang mempermudah supaya tidak terlalu macet, tapi memacetkan sebetulnya menurut saya ya, banyak yang jadi macet karena motor. Dan dari satu kendaraan motor itu berarti satu emisi, sementara kalau yang namanya pakai carpooling atau apapun gitu ya, itu kan sebetulnya sumber emisinya jadi mengecil gitu ya. Nah ini jumlahnya adalah sekitar 14 juta kendaraan berdasarkan sumber Jawa Barat dalam angka ya 2025. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian seperti inilah kondisinya. Termasuk juga kami berdiskusi juga dengan teman-teman Asbekindo bahwa banyak sekali truk-truk yang odol gitu ya, yang sekarang karena dia untuk menghemat, ternyata dengan truk yang overload itu ternyata dia juga akan menghasilkan emisi yang lebih besar gitu ya. Oke. Selain bahwa kita juga punya 8.239 pelaku usaha ini secara BPS. Tapi Bapak Ibu sekalian jangan salah ya, ini Jawa Barat dalam angka berarti motor yang mungkin yang bayar pajak, yang nggak bayar pajak berapa? Ini lebih banyak lagi mungkin Pak ya, jadi mungkin bisa jumlah lebih besar. Oke lanjut. Oke, nah ini pemantauan kualitas udara kami memang masih ya bervariasi. Jadi saya sebetulnya sangat khawatir kalau sudah musim kemarau, takut ditelepon Pak Nixon ya.
Karena biasanya kalau udah kuning-kuning ya Pak, biasanya Bapak stres, kami lebih stres juga masih ditekan. Sama ya. Jadi musim kemarau ini kami khawatir ya dengan data-data hasil dari ISPU atau AQMS yang ada, dan karena memang biasanya karena tidak ada pengencer di atmosfer ya tentunya ini meningkatkan komposisi pencemar di udara. Oke, lanjut. Nah ini mungkin saya lewat saja, silakan lanjut. Takut ketahuan Pak jeleknya. Enggak sih, kita waktu ya Pak ya. Oke, lanjut saja. Tapi masih ada yang bagus, tenang aja. Oke, jadi ya kami mencoba untuk memanfaatkan inventarisasi emisi ini adalah bagaimana mengidentifikasi sumber pencemar dominan ya, misalnya kendaraan bermotor apa yang menyumbang emisi terbesar, kemudian kalau industri bagaimana untuk pengendaliannya, misalnya penguatan-pengawasan dan sebagainya, serta penerapan teknologi yang lebih advance gitu ya dalam pengendalian pencemaran udara. Oke, lanjut. Sebentar, balik lagi dulu sedikit. Balik dulu. Nah ini ya di poin yang kanan atas. Jadi untuk inventarisasi emisi ini tentunya bisa menyediakan informasi penting baik itu mengetahui sumber pencemaran utama, kemudian kontribusi masing sektor, menentukan lokasi sumber emisi utama dan menganalisis trennya. Oke, lanjut. Pertama identifikasi sumber, kemudian menyusun strategi pengurangan emisi, lanjut. Kemudian yang ketiga adalah menyusun peta sebaran emisi. Mungkin langsung aja di kesimpulan saja, karena sudah 1 menit saya kayak lari-lari begini ya. Tantangan dulu sedikit biar Pak Direktur tahu bahwa kami punya tantangan banyak. Pertama keterbatasan jumlah stasiun pemantauan udara Pak. Jadi kalau kami menyediakan sendiri memang beda dengan Jakarta ya Pak. Jakarta tuh anggarannya cukup besar, kalau Jawa Barat agak terbatas. Kemudian belum meratanya inventarisasi emisi, kemudian keterbatasan data aktivitas industri, tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor dan koordinasi lintas daerah yang belum optimal. Oke, lanjut. Mungkin terakhir saja, kami juga pengennya nanti masih ada WPPMU kelas 1 gitu ya. Nah kesimpulannya bahwa inventarisasi emisi dan pemantauan kualitas udara ini adalah menjadi 2 instrumen utama dalam perencanaan pengelolaan mutu udara daerah. Inventarisasi emisi juga menyediakan informasi mengenai sumber dan besaran emisi pencemar, sedangkan pemantauan kualitas udara ini adalah memberikan gambaran kondisi udara ambien yang sesungguhnya. Di Jawa Barat ini, sektor transportasi, industri, dan energi menjadi kontributor utama pencemar udara. Ini udah ada datanya ya, bahwa Bandung, Kerawang, Cikarang, Cianjur, Ciamis kadang-kadang mengalami kualitas udara. Tapi sebenarnya Ciamis itu daerah yang sebetulnya masih sedikit kondisi pencemar. Saya juga belum tahu Pak sebetulnya apa penyebabnya ya. Ciamis itu ada data yang tinggi gitu ya. Karena tidak punya juga peternakan. Oh ya kayak mungkin bisa ya. Kemudian yang terakhir adalah perlunya integrasi inventarisasi emisi dengan sistem pemantauan kualitas udara yang komprehensif yang menjadi landasan penting dalam menyusun kebijakan pengendalian pencemaran udara yang efektif, berbasis data dan berkelanjutan guna mewujudkan kualitas udara yang lebih sehat bagi masyarakat Jawa Barat dan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas Bu Resmiani, Bu Ande, luar biasa ini Jawa Barat. Memang tadi Bu Ande sudah jelaskan tantangannya banyak sekali. Kita di sini juga mungkin ada beberapa yang berkontribusi terhadap pencemaran di Jawa Barat dan di Jabodetabek, karena kalau rumahnya di Depok atau di Bekasi kan kita juga penduduk Jawa Barat begitu ya. Tapi luar biasa di tengah begitu banyak tantangan, permennya baru terbit, Bu Ande sudah siap fondasinya begitu ya. Kita aplaus dulu. Ya. Jadi nanti teman-teman provinsi yang lain, kabupaten kota yang lain bisa saling belajar ke Jawa Barat begitu. Baik, untuk selanjutnya kita lihat perspektif dari teman-teman pelaku usaha. Ada di sini Bu Istingani dari kawasan industri Jababeka, kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan apa yang kajian yang sudah dilakukan oleh kawasan industri Jababeka sebagaimana diamanatkan oleh surat dari Kementerian Lingkungan Hidup di bulan Desember tahun 2025, di mana kawasan industri diminta untuk membuat kajian daya dukung daya tampung kawasan industri untuk kepentingan tenan kawasan yang mengajukan pertek emisi. Karena tadi sudah disampaikan Pak Direktur bahwa perteknya
diproses kalau kawasan industri nggak membuat kajian daya dukung daya tampung. Sehingga dan di surat tersebut memang disampaikan kami hanya dikasih waktu sampai Q1, akhir Q1 2026, sehingga kami cukup buru-buru untuk menyusun. Dan mungkin tolong next, saya juga sampaikan ya, di mana kawasan industri Jababeka ini sudah beroperasi 35 tahun ya, dari tahun 91, sehingga dan terus berkembang, sehingga memang belum pernah ada kajian berapa kemampuan kawasan untuk kembali menerima tenan-tenan baru. Kami tetap berkembang, sampai sekarang pun masih ada area yang dikembangkan. Oke, lanjut. Jadi dengan kajian ini kami tentu saja berharap tenan-tenan baru yang akan masuk masih bisa diterima. Tentu saja dengan bukti tadi bahwa ruang udaranya masih cukup, dan bagaimana kami harus menjaga supaya tetap berkelanjutan. Kami sebenarnya sudah melakukan pembatasan terhadap tenan yang akan masuk di kawasan industri dengan konsep negative list, di mana di tahun 2012 kami memasukkan kegiatan-kegiatan yang emisinya cukup tinggi untuk tidak bisa masuk di kawasan. Ini bagian dari pengendalian karena memang sudah cukup padat. Nah, kajian kami yang kami lakukan ini masih di sumber tidak bergerak saja, sesuai dengan surat dari Menteri di Desember itu, bahwa kami menginventarisasi sumber emisi di dalam kawasan industri, kemudian dari inventarisasi tersebut dilakukan pemodelan dan evaluasi terhadap baku mutu. Jadi memang tahapan kami masih di awal, dan karena kami memang melakukan kajiannya sebelum peraturan menteri ada. Inventarisasi ini pun kami dibantu dari PPMU karena memang banyak data yang belum cukup, jadi data inventarisasi kami minta ke Direktorat PPMU untuk mengkolek tenan-tenan yang sudah membuat laporan, kemudian dari dokumen lingkungan hidup yang sudah masuk, dan kemudian dokumen pemantauan pengelolaan lingkungan yang disubmit oleh tenan. Jadi inventarisasi ini kami lanjut coba lanjut. Jadi kami memang baru pada tahap inventarisasi emisi sumber tidak bergerak, kemudian kami lakukan pemodelan, menghitung daya dukung, tentu saja untuk penetapan emission cap nanti setelah pembahasan dengan Direktorat PPMU, karena dokumennya sedang kami submit dan memang belum ada pembahasan lanjutan. Oke, lanjut. Jadi dari sisi kami untuk strategi pengelolaan kualitas udara, tadi setelah dilakukan pengendalian dari kawasan, kami melakukan perhitungan estimasi dari emisi tenan yang akan baru masuk, kemudian membandingkan dengan tadi hasil headroom yang tersedia, dilakukan pemodelan baru terhadap rencana cerobong yang akan dipasang oleh tenan baru, kemudian nanti dilakukan pembatasan ya. Tapi memang di kawasan industri Jababeka ini untuk industri baru sudah sangat dibatasi yang menghasilkan emisi. Jadi biasanya pertek emisi diajukan untuk tenan-tenan yang melakukan perubahan
baku mutu, perubahan dimensi cerobong atau pengembangan dari existing. Jadi untuk tenan baru kebanyakan sumber emisinya adalah dari kegiatan boiler saja, dan memang kegiatan boiler pun kami juga sudah membatasi untuk tidak diizinkan menggunakan batu bara. Lanjut. Nah ini lanjut. Ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa memang amanah dari surat dari Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan di 5 Desember, itu kami tugasnya adalah menginventarisasi sumber emisi dari tenan dan fasilitas pendukung, kemudian melakukan pemodelan dispersi udara untuk memetakan sebaran polutan, kemudian kami menganalisis perbandingan konsentrasi polutan terhadap baku mutu kualitas udara ambien nasional. Lanjut. Kegiatan yang ada di kawasan industri Jababeka sangat variatif ya. Ada kegiatan otomotif, kegiatan manufaktur, farmasi, kimia, pengolahan logam. Pengolahan logam itu dalam arti pengerjaan awal dari logam, jadi tapi tidak ada peleburan. Kemudian ada kegiatan pergudangan, kegiatan supporting kawasan industri, di mana di tempat kami ada 2 pembangkit listrik, Cikarang Listrindo dan Bekasi Power. Kemudian juga ada pengolahan air bersih, air limbah, dan fasilitas pendukung lain. Lanjut. Nah, ini inventarisasi sumber emisi yang kami lakukan. Ini ada 112 tenan penghasil emisi dengan jumlah cerobong 563 unit. Tadi saya sudah sampaikan data-data yang kami kumpulkan, baik data dari laporan simpel, kemudian laporan RKL RPL, kemudian laporan dari kami juga mengkonfirmasi ke tenan-tenan yang datanya belum ada. Lanjut. Berdasarkan data tadi, kami lakukan perhitungan beban emisi dengan beban emisi maksimal sesuai baku mutu. Dan kami mengidentifikasi titik-titik reseptor di kawasan industri karena memang di dalam kawasan kami berbatasan langsung dengan masyarakat. Kami tentukan ada 60 titik reseptor di dalam kawasan industri, di mana di sana ada berdekatan dengan rumah sakit, berdekatan dengan tempat ibadah, kemudian ada sekolah, dan kemudian komersial area. Lanjut. Kami juga mengkolek data kondisi meteorologi dengan data 2021 sampai 2025 untuk musim hujan dan musim kemarau. Lanjut. Oke, ini terus mungkin lanjut terus ya. Jadi ini kami lakukan pemodelan dengan aeromod pada musim kemarau maupun musim hujan terhadap 3 parameter NO2, SO2 maupun partikulat. Lanjut. Kemudian dari data reseptor tersebut kami juga hitung dampak dari pemodelan, dampaknya dihitung, kemudian kami juga bandingkan dengan rona awal, kami hitung beban, kapasitas musim hujan, musim kemarau, dan rona awalnya kami menggunakan data 2025 dari hasil pemantauan. Oke, lanjut. Habis. Oke, terus ya, jadi kesimpulannya sebenarnya dari perhitungan kami, karena kami baru menghitung sumber tidak bergerak, jadi kelihatannya sih masih banyak ruang untuk udara,
Tapi memang tapi kami menggunakan data Rona awalnya menggunakan data 2025. Jadi sebenarnya data 2025 itu sudah merupakan bagian dari akumulasi dampak 500 cerobong tersebut. Oke, terakhir jadi tadi ya kami sampaikan langkah-langkah yang dilakukan oleh pengelolaan kawasan adalah kami merevisi tata tertib dengan memasukkan jenis-jenis kegiatan yang masuk negative list, kemudian tenant existing yang menggunakan batu bara kami arahkan untuk berganti menjadi gas atau biomasa. Kemudian kami juga mengevaluasi baik teknologi yang dipakai untuk pengendalian emisi di tenan-tenan baik yang mau masuk maupun yang existing. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Isti. Aplaus dulu buat Bu Isti. Ini luar biasa, Jababeka satu-satunya dari 100 lebih kawasan industri yang disurati untuk membuat daya dukung daya tampung kajiannya. Ini baru satu yang sudah membuat hampir selesai ya Bu. Jadi aplaus lagi buat Jababeka. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu langsung saja kami berikan waktu kepada audiens teman-teman begitu Bapak Ibu sekalian untuk ada pertanyaan, tanggapan, masukan. Monggo silakan, Ibu satu, setiap lajur satu dulu monggo deh. Ibu satu, lajur kiri ada? Kita skip dulu. Lajur tengah ada? Bapak Ibu monggo. Bapak satu, kanan monggo. Teman-teman mahasiswa juga monggo silakan loh. Ini mumpung ada bidan-bidan permen 5. Ya tuh di sebelah sana Mas Felix. Yang putih, oke. Baik, Ibu silakan sebutkan nama, dari mana, kepada siapa kira-kira ditujukan pertanyaannya. Terima kasih, selamat sore. Sore. Saya Uti Pujiastuti. Kebetulan saya sudah purna bakti dari grup Astra ya, salah satu grup Astra. Kebetulan saya di dunia teknik 30 tahun di Astra. Dan kebetulan kalau kawasan industri mungkin Pulau Jawa saya sudah acak-acak karena saya sempat megang vendor development. Pertanyaan saya tadi saya sampaikan kepada Ibu siapa ya dari Jababeka ya. Iya, Ibu Isti ya. Tadi kalau nggak salah Ibu sebutkan di Jababeka tidak ada industri peleburan ya. Mungkin mohon maaf karena saya vendor development untuk komponen-komponen otomotif. Kalau saya lihat itu sih mungkin karena belum ketangkep atau apa ya. Itu banyak sekali industri yang mengerjakan proses peleburan. Ada aluminium decasting, ada graffiti, dan ada peleburan-peleburan yang lain. Nah kalau untuk pabrik ingotnya atau pabrik bahan bakunya, kalau nggak salah juga ada loh di kawasan industri Jababeka, tapi sebelah mana ya? Nah, memang banyak kan kalau untuk peleburan yang besarnya, untuk pabrik-pabrik ingot, banyak kan di luar kawasan. Tetapi kalau yang Jawa Timur, kawasan-kawasan Jawa Timur banyak yang ada di kawasan industri. Nah, pertanyaan saya apakah masih ada yang kelewatan atau tidak? Mohon maaf, saya sedikit informasi saja. Terima kasih. Ya aplaus buat Bu Uti, terima kasih banyak. Selanjutnya Bapak. Mau silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baskoro dari PT Kawasan Industri Kujang Cikampek Pak. Jadi di kawasan ini, di kawasan kami, ini pertanyaan untuk Pak Asep dan Pak Denny ya. Mungkin bisa memberikan pertimbangan ke kami. Jadi di batas barat itu ada pabrik pupuk Kujang dan di sebelah timur itu ada jalan besar keluar tol. Yang keduanya itu mempengaruhi udara ambien di kami. Dan terus terang memang ada beberapa kondisi udara ambien kami itu sempat mepet gitu ke baku mutu ya. Mungkin bisa kami diberikan masukan Pak, apakah boleh pada saat nanti kami menentukan daya tampung, rona awal yang dipengaruhi dari angin barat, angin timur, dari Kujang dan dari jalan raya besar, itu dinolkan Pak bebannya. Jadi supaya kami kan sebagai pengelola kawasan hanya bisa menjangkau pengelolaan di dalam industri ya. Untuk urusan Kujang dan jalan besar itu mungkin diserahkan ke kota dan provinsi. Dan kami hanya wajib mengendalikan yang ada di dalam kawasan. Artinya ketika
beban itu dinolkan, kami fokusnya hanya daya tampung yang dipengaruhi oleh kegiatan aktivitas kawasan. Mungkin dari saya cukup Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu aplaus dulu buat Pak Baskoro. Terima kasih Pak Bas. Lanjut Mas Felix yang satu lagi, monggo kami silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nanda. Saya ingin bertanya, kan banyak pabrik yang mencemari lingkungan. Apakah data polusi real time dari citra satelit dan pemodelan angin sudah sah menjadi alat bukti di pengadilan untuk menghukum korporasi tersebut dari pencemaran lintas batas? Terima kasih. Buat Nanda. Baik, langsung saja dari Bu Uti kayaknya bisa ditanggapi Bu Isti. Baik. Kalau ada yang ingin menambahkan nanti silakan. Terima kasih Ibu. Jadi maksud saya peleburan khusus peleburan ya. Dalam tadi ada banyak jenis kegiatan otomotif di tempat saya, memang pasti ada lain proses produksinya ada melebur, tapi meleburnya ingot, bukan dari peleburan yang kayak besi bekas gitu, nggak ada di tempat kami. Ada Bu, dan itu salah satunya di antara 563 cerobong tadi teridentifikasi. Cerobong-cerobong itu tidak hanya dari pembakaran untuk kegiatan boiler, tapi juga proses produksi. Jadi sudah teridentifikasi Bu. Yang saya maksud adalah dari 2012 sejak kami menjadikan itu kegiatan negative list, kami tidak lagi menerima. Kalau yang pabrik existing tidak mungkin kami usir Bu. Jadi tetap ada. Dan itu sudah teridentifikasi di 563. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan clear. Ada tambahan dari narasumber yang lain, monggo. Sudah cukup. Oke. Mungkin tadi Pak Bas ke Pak Asep ya, kami persilakan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi di sini ada dua pendekatan ya. Jadi pendekatan sektoral dengan pendekatan lokal. Nah kalau kita lihat sektoral, pasti harus semua masuk Pak. Karena kan kita ingin melindungi warga yang ada di sana. Jadi semua masuk dan tanggung jawabnya itu bagi-bagi, mungkin Kujang paling besar lah gitu misalnya gitu ya. Yang lain bagaimana, tanggung jawab bersama. Nah tapi kalau misalnya ketaatan hukum, Bapak usul ya kita tanggung jawab yang kita aja. Nah ini hanya bisa diputuskan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat berdasarkan hitungan. Jadi tidak bisa ditentukan sendiri oleh kawasan. Dasar pertimbangannya begini, kita lihat dulu, ini misalnya saya pemerintah nih ya, kita lihat dulu kawasan itu kira-kira saling mempengaruhinya sejauh mana. Karena ada yang ya dia memang kecil gitu wilayah udaranya, ada yang luas. Nah itu ditentukan dulu oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Nah kemudian baru dilihat kecil-kecil kan di situ ada kontributor A, kontributor B, salah satunya misalnya kawasan industri Bapak gitu ya. Nah nanti ada dua pendekatan tadi itu, bisa dibagi rata semua ya, semua harus turun. Nah mungkin Bapak termasuk yang menderita ya karena waduh saya jadi ikut turun nih gitu, padahal kontributornya bukan saya. Itu pendekatan pertama, semua harus turun, bagi rata. Atau berdasarkan kemampuan. Nah tadi Bapak menganggap, wah ini kayaknya kita ya tidak sanggup nih kalau harus turun dengan berbagai alasan. Apakah daerahnya baru dibuka, sedang berkembang, masa tenan jadi nggak boleh masuk gitu ya. Dan berbagai pertimbangan. Nah jadi di dalam memutuskan regulasi lingkungan itu selalu ada dua pendekatan, lingkungan dan ekonomi. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir karena pemerintah Indonesia ini paling mementingkan ekonomi. Saya jamin ya, saya jamin itu. Kenapa? Karena baku mutu kita itu sangat longgar dibandingkan negara lain. Jadi sebetulnya ya nggak apa-apa ya Pak ya saya bilang di sini ya. Mohon maaf aja nih karena saya akademisi,
saya harus bicara apa adanya. Bahwa Bapak Ibu masyarakat Indonesia itu dikorbankan paru-parunya. Ya, tidak dilindungi oleh pemerintah. Karena pemerintah lebih mementingkan ekonomi. Jadi kalau Bapak Ibu pengelola industri ingin lebih longgar lagi, di mana hati nurani Bapak Ibu gitu ya. Karena kita itu udah sangat longgar. Ya. Udah sangat longgar. Pemerintah itu, jadi Bapak Ibu percaya saya gitu, karena saya udah bantu Pak Nixon udah lama ya. Artinya ini adalah obrolan publik. Tapi begitu Bapak Ibu bawa ke manajemen pasti beda lagi. Oh nggak bisa, pokoknya kita harus pertahankan emission cap-nya tinggi gitu, kan gitu. Nah jadi balik lagi tadi, ada dua pendekatan. Pemerintah yang akan memutuskan, karena kan keadilan dipegang oleh pemerintah. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Ya, apakah tadi pro lingkungan udah bagi rata, wah bisa bubar tuh Jawa Barat ya. Tapi selama ini kan selalu nambah, investasi selalu kita terima, itu adalah bukti. Berarti pendekatan yang dipakai bukan yang pertama, itu yang kedua. Mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi di tiap kawasan. Itu pasti Pak. Jadi Bapak tenang aja. Ya, tenang aja, pasti bakal dibela oleh pemerintah ya. Itu pasti. Nah, kalau pemerintah agak galak, itu artinya ini urusannya udah darurat begitu, udah darurat. Nah, mudah-mudahan bisa menenangkan hati Bapak ya. Itu barangkali dari, oh ya tadi ya, pengadilan. Kalau pengadilan tidak bisa pakai data sekunder, itu harus sampling, data CHAMS, ya kalau pengadilan nih, kalau pengadilan. Jadi data yang tadi kita bahas itu, data modeling, satelit, itu untuk perencanaan dan kebijakan. Tapi untuk kasus pengadilan nggak bisa. Mungkin saya kembalikan ke Bapak. Silakan Pak Denny, ada tambahan? Ya, makasih. Makasih Pak Asep udah dibantu. Ya Pak Baskoro, sebenarnya pada saat kita menetapkan permen ini memang cukup untuk menjaga kesehatan Pak. Utamanya memang untuk bagaimana kita ke depan itu punya standar-standar yang bagus pada saat kita bicara tentang WHO punya standar 5 atau 15 itu bagaimana kita achievementnya. Sebenarnya itu targetnya. Jadi maka keluarlah daya dukung daya tampung sendiri. Nah kalau kita tidak punya future ke depan atau maksudnya nggak punya visi ke depan ya kita tidak akan keluar standar peraturan ini. Jadi kalau kita sampaikan memang bisnis dan ekonomi dan lingkungan itu memang berdekatan Pak. Jadi berdekatan. Cuman artinya memang tadi kalau Bapak tapaknya memang ada di kawasan memang akan bicara tentang kawasan. Cuma pada saat kita bicara tentang ada di luar kawasan mereka itu maka menjadi tanggung jawabnya pemerintah daerah. Jadi memang sudah ada pembagian peran masing-masing antara kawasan dengan pemerintah daerah. Jadi seperti itu. Nah tapi bagaimana untuk mendukung menyokong itu? Maka di dalam aturan itu ada namanya RPPMU, Rencana Perlindungan Pengelolaan Mutu Udara. Nah di sini akan dibagikan batasan-batasan tentang emission cap-nya. Jadi tentunya pemerintah daerah juga tidak akan tidak akan diam aja ya. Jadi memang dia punya peran dalam pengawasan, dia peran juga dalam menentukan perhitungan-perhitungan yang ada. Nah bagaimana yang di luar kawasan? Nah itu menjadi tanggung jawab bersama ya antara pemerintah daerah maupun pusat artinya seperti itu. Jadi peran kita berharap sih kalau ke depan investasi itu tidak akan turun Pak. Tetap kita menjaga cuman sekarang investasi yang datang kita pakai teknologi seperti apa. Tapi dalam bayangan saya adalah ke depan itu memang teknologi yang masuk ke kita adalah teknologi bersih Pak. Artinya memang bagaimana kita menstandarisasikan teknologi yang datang ke Indonesia bukan sebagai waste yang datang ke Indonesia. Jadi dulu memang ada program-program yang pemerintah pemerintah kita tuh masih pada sunset program lah yang menyumbangkan teknologinya ada di kita. Nah sekarang memang kita dengan adanya daya dukung tampung ini kita mencoba bahwa yang masuk itu adalah teknologi yang bagus. Artinya memang berharap kawasan juga mungkin nanti yang masuk udah punya state regulation yang lain gitu. Jadi dulu kita akan bicara dengan Bu Isni mungkin akan bicara tentang state regulation hanya pada saat air aja.
mungkin ke depan kita udah bicara state pollution pada emisinya. Bagaimana cap-nya pada masing-masing itu menjadi penting gitu. Jadi kita berharap sih investasi tetap jalan, tapi memang pemerintah dengan kawasan dengan adanya peraturan ini udah bikin state regulasi untuk emisi. Mungkin itu hal yang baru bagi industri cara menghitungnya, tetapi bagi saya sih effortnya cukup baik untuk bagaimana menyusun tentang planning, doing, dan monitoringnya menjadi penting. Jadi kalau udah capping, mungkin kami akan berpikir ke depan adalah perdagangan emisi gitu, seperti gitu. Perdagangan emisi antar kawasan, itu mungkin the next-nya. Tapi kalau ini belum di-settling dengan baik, saya rasa agak sulit untuk kita berdagang pada non-karbon. Jadi mungkin kita punya visi ke depan, di dalam aturan PP22 ada namanya perdagangan non-karbon. Itu memang sudah kita rancang dulu 5 tahun lalu untuk yang perdagangan non-karbon, itu bagaimana tentang metode perhitungannya, metode penjualannya, tetapi tanpa ada aturan yang tentang WPMU ini agak sulit. Tapi kami harap mungkin satu lagi mungkin kita ke depan mungkin ada green investor ya. Nah ini kita sedang menyusun tentang green investor, jadi kami berharap sih ke depan itu bahwa orang yang datang ke Indonesia punya visi yang green investor. Nah ini mungkin kita punya guideline sendiri yang kita susun untuk investor ke depan itu seperti apa, sehingga nanti pada saat kita bicara tentang WPMU, trade non-karbon, green investor menjadi satu siklus yang baik dan integrasi untuk pengelolaan mutu udara. Nah yang terakhir mungkin dari Mbak Nanda, tadi udah sama Pak Asep, memang kita dalam menghadapi tentang istilahnya di court itu memang harus ada data primer. Jadi terus yang kedua, data primer pun bukan asal ngambing juga. Kita butuh metode yang benar. Jadi ada beberapa kasus yang dulu ada di Batam juga, pada saat ngambil sampling, orang-orang itu ngambil sampling tapi tidak secara metode benar. Itu menjadi di court nggak berhasil juga. Jadi memang baseline-nya memang data-data untuk pengajuan, untuk court itu memang harus data primer yang memang terukur dengan baik. Itu seperti itu, metode yang benar. Dan kalau tadi sampai untuk tentang satelit segala macam, kan kita nggak tahu dari mana sumbernya ya. Tapi kita tetap, oh ini polusi ini siapa? Ya tentu ada data yang primer yang harus kita ambil di lapangan. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Denny. Kita beri aplaus dulu kepada semua narasumber. Intinya satu sebetulnya, kita semua Bapak Ibu tentu misinya sama ya. Kita ingin Indonesia ini maju, mendekati negara maju, cirinya apa? Masyarakatnya sejahtera, gajinya oke, daya beli oke, tapi lingkungan hidup juga bagus gitu ya. Dan Permen 5 2026 ini hanya satu tahap dari berbagai macam tahap yang tadi dijelaskan Pak Asep dan Pak Denny tadi. Memang PR kita masih banyak dan Pak Dir sudah sampaikan tadi, ini memang belum sempurna, tapi tetap kita harus laksanakan karena ya tadi tujuan kita sama untuk Indonesia yang lebih baik. Ibu dan Bapak, karena hampir maghrib ini jadi terpaksa kita akhiri, nanti mungkin bisa diskusi lebih dalam dengan para narasumber di luar. Kita berikan aplaus sekali lagi buat para narasumber. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri dengan pantun, ke Tanah Abang membeli baju, di jalur lambat jalannya pelan. Cakep. Selamat datang Permen WPPMU. Semoga memperkuat pengelolaan lingkungan. Cakep, baik, terima kasih. Kami kembalikan ke Pak. MC. Ya baik, terima kasih Pak Sena selaku moderator dan terima kasih kepada seluruh narasumber. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan penutup. Langsung? Oke baik. Terima kasih kepada seluruh narasumber kita pada hari ini atas pemateri yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dengan itu kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan selama kegiatan pelaksanaan. Kami tutup acara kita workshop pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.